Good morning, my dear students. Welcome in our English literature learning. Today we are going to continue our discussion. Today we are going to discuss about recount text, especially about biography. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan recount text, khususnya biografi. Ya. Okay, so before we talk about biography, sebelum kita bahas tentang biografi, let's try to discuss a little bit about recount text in general. Jadi kita mau bahas dulu apa itu recount text, gitu ya. So when we discuss about text, ketika kita belajar tentang teks, we are going to discuss about the function, structure, language features, and also the example. Jadi kalau kita belajar teks itu, biasanya kita akan belajar tentang fungsinya apa, bagaimana strukturnya, ciri-ciri kebahasaannya seperti apa, dan yang terakhir kita akan membahas tentang contoh. So, recount text, jadi sebuah teks recount itu fungsinya to retell about past activity. Fungsinya adalah untuk menceritakan kembali kegiatan maupun aktivitas yang sudah terjadi pada masa lampau. And then about the structure, tentang strukturnya, yang pertama, it is orientation. In orientation, set the time, place, and participant. Jadi, pada bagian orientation atau orientasi, biasanya di situ memperkenalkan kapan, di mana, dan siapa tokoh, seperti itu ya. And then the second, events. Events itu artinya kejadian. Biasanya diceritakan secara kronologis atau chronological dari awal hingga akhir. And then the last, reorientation, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan reorientasi. It is about the writer's comment. Ya, jadi itu berkaitan dengan komentar penulis terkait kejadian maupun peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada bagian events, seperti itu. And then about the features, ciri-ciri kebahasaannya, the first is non-fiction, non-fiksi yang artinya real atau benar-benar terjadi, nyata. And then using passive voice, bisa juga kita temukan passive di dalamnya. And then using conjunction atau kata penghubung, and mostly use simple past tense. Jadi karena tadi fungsinya juga untuk menceritakan kembali aktivitas maupun kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau. That's why recount text mostly use simple past tense. Jadi itulah kenapa si recount text ini kebanyakan menggunakan simple past tense. And then some examples of recount. Beberapa contoh teks recount itu ada diary, biography, personal experience, and historical events. Jadi ada diary, biografi, pengalaman pribadi, dan juga peristiwa-peristiwa sejarah itu termasuk ke dalam recount text. Jadi tadi yang mau kita bahas itu lebih spesifik tentang biografi. Biografi, bio itu artinya hidup, grafi itu artinya tulisan. Berarti tulisan tentang riwayat hidup seseorang, seperti itu ya. Okay, do you know biography is the life story of a person written by someone else? Apakah Anda tahu bahwa biografi itu adalah cerita hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain? Jadi ada satu istilah kalau biografi kita sendiri kita tuliskan itu disebut dengan autobiografi ya. Jadi apa-apa saja yang biasanya diceritakan di dalam biografi itu bermacam-macam. Maybe the education, work, relationship, and death. Ya, jadi bisa tentang riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga, bahkan atau orang yang sudah meninggal atau wafat, biasanya juga bisa dituliskan di dalam biografi, yang dituliskan kapan, di mana dia dimakamkan, dan lain-lain ya. Jadi tadi katanya sifatnya non-fiction, berarti itu ditulis berdasarkan kisah nyata, tidak ada unsur imajinasi di sana ya. And then using simple past tense tadi karena itu sudah terjadi ya, sudah terjadi pada masa lampau. That's why we have to use simple past tense. Okay, maybe we can see the example. Kita bisa lihat contoh ini. Tidak usah saya bacakan untuk anak-anak Miss sekalian. Kita bisa perhatikan bersama-sama ya. Ini contoh biografi Ismail Marzuki.
Jadi di situ ada dituliskan apa karyanya, kemudian pada tahun 2004 dia diangkat sebagai pahlawan nasional dan seterusnya, seperti itu ya. Ini satu contoh, dan mungkin banyak hal-hal lain yang mungkin bisa ditambahkan. Ini hanya biografi singkat terkait dengan Ismail Marzuki. Jadi katanya Ismail Marzuki ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional tahun 2004, kemudian dia meninggal tahun 1958, di mana dia dimakamkan juga ada dimuat di dalam biografi ini, seperti itu ya. Jadi ini satu contoh dari biografi singkat tokoh. Jadi dia penulis lagu ya, lagu nasional. So, untuk anak-anak Miss kelas 10, I think that's all about my explanation that related to biography. I hope you can understand, bisa dipahami. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa diingat dan bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan, boleh juga dicari dari sumber-sumber yang lain. Okay, I think that's all. Nice to see you and goodbye.